Hasim, penulis buku Good Boys, Doing Feminism, Maskulinitas dan Masa Depan Laki-Laki Baru. Saya sehari-hari mengajar pada program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Saya juga anggota Dewan Pengawas Rifka Anissa, Yogyakarta, sebuah pusat krisis untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Pada tahun 2009, saya bersama beberapa aktivis mendirikan Aliansi Laki-Laki Baru, sebuah jaringan laki-laki pro-feminis di Indonesia. Saya menulis buku Good Boys Doing Feminism didorong oleh keinginan untuk menciptakan ruang bagi laki-laki untuk membicarakan diri mereka sendiri dan mempertanyakan keyakinan mereka tentang menjadi laki-laki, lalu mencari cara baru untuk menjadi laki-laki yang lebih manusiawi. Buku ini saya tulis untuk para laki-laki tentu saja, tapi buku ini juga perlu dibaca oleh perempuan karena buku ini bicara tentang bagaimana laki-laki membangun pola hubungan yang lebih adil dan anti atau non kekerasan dengan perempuan. Di dalam menulis buku Good Boys Doing Feminism ini, saya banyak dipengaruhi oleh beberapa penulis, di antaranya adalah Raewyn Connell, seorang penulis dari Australia yang memperkenalkan konsep maskulinitas hegemonik. Lalu Michael Flood, seorang akademisi dan aktivis yang kebetulan dia adalah supervisor saya ketika saya mengambil master pada University of Wollongong, Australia. Lalu ada Bob Peace yang menulis buku Undoing Privilege yang membantu saya memposisikan diri sebagai laki-laki dalam gerakan feminisme. Lalu ada dua feminis yang juga mempengaruhi saya di dalam menulis buku ini, yakni Kamala Basin, seorang feminis dari India, dan yang kedua adalah Bell Hooks yang memperkenalkan feminisme tidak hanya bagi perempuan, tapi feminisme itu untuk setiap orang. Yang membuat saya berani menerbitkan buku ini karena menurut saya gagasan tentang perubahan itu tidak akan berdampak apa-apa sampai ada orang yang membacanya. Lalu pembaca itu mengalami perubahan. Selanjutnya, pembaca yang sudah mengalami perubahan itu melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Selain itu, menurut saya tema-tema tentang maskulinitas, tentang laki-laki, lebih khusus tentang gerakan laki-laki pro-feminis masih jarang menjadi perhatian penulis di Indonesia. Buku ini sebenarnya adalah rekaman dari perjalanan aktivisme saya di dalam upaya untuk menciptakan keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dan buku ini sebenarnya adalah jawaban-jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam sepanjang aktivisme yang saya lakukan. Di antaranya misalnya, mengapa laki-laki itu perlu terlibat di dalam gerakan untuk menciptakan keadilan gender? Lalu bagaimana laki-laki menempatkan diri di dalam gerakan itu? Lalu apakah laki-laki betul-betul bisa dipercaya untuk sungguh-sungguh melakukan upaya untuk menciptakan keadilan gender, dan lain-lain.
Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang dalam satu waktu, tetapi melalui atau dalam rentang waktu yang panjang. Saya tulis di dalam buku itu adalah kurang lebih 12 tahun selama aktivisme saya. Nah, buku ini sebenarnya juga adalah ilustrasi tentang perkembangan pemikiran dan gagasan saya tentang laki-laki dalam gerakan feminisme. Kalau pembaca perhatikan dengan seksama, pada awal tulisan saya menggunakan istilah laki-laki pro perempuan, tetapi di akhir tulisan atau menjelang akhir buku, saya dengan percaya diri menggunakan istilah laki-laki pro feminis. Perubahan penggunaan istilah ini sebenarnya adalah menggambarkan perubahan-perubahan pemikiran dan gagasan saya tentang laki-laki dalam gerakan feminisme. Melalui buku Good Boys Doing Feminism, Maskulinitas dan Masa Depan Laki-laki Baru, sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada laki-laki bahwa maskulinitas atau konsep menjadi laki-laki yang selama ini kita yakini itu membawa konsekuensi negatif bagi kehidupan laki-laki sendiri dan kehidupan perempuan dan anak. Oleh sebab itu, laki-laki perlu mengubahnya dengan konsep-konsep maskulinitas yang lebih manusiawi untuk kehidupan yang lebih adil bagi semua. Satu kalimat untuk pembaca buku Good Boys Doing Feminism: jika cara lama menjadi laki-laki membuat laki-laki tidak manusiawi, maka laki-laki perlu cara baru untuk menjadi laki-laki.